Shalom sahabat setia, renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi sahabat semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan sahabat sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, jamahlah hati kami dan berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti, dan tolong kami agar kami dapat taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat yang baik hati, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah uji dan telanjangi. Sahabat setia, renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di zaman sekarang ini, banyak di antara kita atau bahkan hampir semua orang menggunakan media sosial untuk menyampaikan berita atau informasi yang baik dan benar. Tetapi juga ada yang sebaliknya, menggunakan media sosial untuk menyampaikan berita yang tidak benar. Berita atau informasi yang tidak benar sering disajikan dalam kemasan yang menarik dan menggugah rasa ingin tahu semua orang, sehingga banyak orang mau mendengarnya. Bahkan lebih percaya pada berita bohong dan palsu daripada kepada berita yang benar. Sebaliknya, berita atau informasi yang benar umumnya kurang menarik keinginan banyak orang untuk mendengarnya. Mungkin karena isinya biasa-biasa saja dan juga kemasannya pun biasa-biasa saja. Namun bagi orang-orang yang sudah menjadi pendengar tetap, mereka selalu akan mendengar berita dan informasi yang benar. Mereka menguji dan tahu serta bisa membedakan mana media sosial yang menyampaikan berita yang benar dan mana yang tidak benar. Sahabat yang baik hati, pada pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita belajar bahwa jemaat di Efesus dibingungkan dan diresahkan dengan berita palsu dan perilaku yang tidak senonoh yang disebarkan dan dipraktekkan oleh para penyesat. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah uji semua berita dan tindakan para penyesat, apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ukuran kebenaran dari suatu berita atau tindakan bukan dari kemasannya yang menarik atau tidak, tetapi apakah berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah jemaat tidak boleh ambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang berbuahkan kesia-siaan. Perbuatan-perbuatan kegelapan mesti ditelanjangi atau dilepaskan dari tubuh dan hidup setiap orang percaya. Sahabatku yang baik hati, derasnya arus informasi yang mengalir setiap saat di sosial media tidak dapat dihambat, termasuk pemberitaan Injil dan juga berbagai kegiatan-kegiatan gerejawi yang senantiasa kita temui di media sosial. Yang penting dan yang menjadi penting bagi kita adalah kita harus tetap teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan, dan kita harus selalu menguji setiap berita dan perbuatan agar semuanya dapat berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan sekaligus mengingatkan kembali kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita mau untuk telanjangi atau tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dari dalam diri dan kehidupan kita, agar firman Tuhan yang kita dengar senantiasa membuahkan hasil dalam kehidupan kita dan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan.
Kiranya Tuhan yang mempunyai hidup dan kehidupan kita senantiasa menolong kita dan menjauhkan kita dari segala kegiatan dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua agar sebagai orang-orang percaya dan sebagai pengikut-Mu Tuhan, kami boleh berhikmat dan bijaksana dalam menjalani kehidupan kami. Kami harus menguji setiap apapun yang datang kepada kami dalam kehidupan kami, baik itu berita-berita yang kami dengar, bahkan apa yang kami sampaikan. Kami diajarkan untuk menyampaikan sesuatu yang benar dan tidak berbanding baliknya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon Tuhan senantiasa menolong kami dan menunjukkan kepada kami jalan yang benar dan jalan yang terbaik untuk kami dapat menjalaninya dalam damai dan sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang senantiasa menyampaikan kebenaran-Mu dimanapun, kapanpun kami berada dan dengan cara apapun kami menyampaikannya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ajarlah kami ya Tuhan agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepada-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak terpengaruh dengan kehidupan buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami dan tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas dan segala usaha kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada kesempatan ini ya Tuhan, hamba kembali berdoa untuk setiap kami yang sedang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan kiranya memberkati kami dan menolong kami. Tuhan kiranya menjadi jawab bagi setiap doa-doa kami dan menjadi jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit untuk sebuah kesembuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, menjamah kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami yang saat ini sedang bergumul dalam setiap jalur-jalur pendidikan yang kami tempuh, Tuhan tolong kami dan berikan kami jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Kami yang saat ini sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan, Tuhan menolong kami agar kami dapat memiliki pekerjaan dan melanjutkan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami yang saat ini sedang bergumul dan berjuang dalam setiap duka cita yang kami alami oleh karena kehilangan orang-orang terkasih kami. Ya Bapa, kuatkanlah kami dan hiburkan kami secukupnya daripada Engkau. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami yang saat ini sedang bergumul oleh karena kehidupan kami yang jauh daripada Tuhan, yang jauh dari jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ulurkan tangan kuasa-Mu, jamahlah kami dan bawalah kami kembali ke jalan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ya Bapak Presiden Jokowi sampai kepada jajaran kepala-kepala daerah dan pemimpin-pemimpin yang paling terkecil sekalipun, Tuhan perlengkapi mereka semua dengan hikmat marifat daripada Engkau ya Allah. Biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka senantiasa menjalankan tanggung jawab panggilan kepemimpinan mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan senantiasa menciptakan setiap program yang mensejahterakan seluruh masyarakat bangsa ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah damai sejahtera Allah senantiasa ada bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, segala perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh anak bangsa untuk mendatangkan kebaikan, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di segala pelosok negeri ini yang mungkin saat ini sedang mengalami bencana alam. Tuhan tolong mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan kiranya menolong, menyertai dan berkati. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa bersaksi mewartakan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, perlengkapi kami semua dengan hikmat marifat daripada Engkau. Beri kami kekuatan agar kami senantiasa teguh dan kuatkanlah iman kami agar kami tetap bersandar kepada Engkau. Tolong kami agar kami tidak goyah menghadapi kehidupan dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
segala rencana-rancangan jahat yang mencoba untuk mengganggu dan menghambat pertumbuhan gereja-Mu. Kami hancurkan semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah yang akan berperkara menghentikan kami melawan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya. Kami datang percayakan segala hidup dan perumulan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang baik akan senantiasa memimpin kami ke dalam segala rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, ya adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas hari ini bagi sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.